Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafik Aziza. Saya merupakan mahasiswa PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18010451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pragmatik dengan dosen pengampu, Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pragmatik dengan materi peranggapan. Pembahasan yang pertama mengenai definisi dari peranggapan sendiri. Di sini, Yul, dalam bukunya di tahun 2006, halaman 33, menyatakan bahwa peranggapan merupakan sesuatu yang diasumsikan penutur sebagai kasus sebelum membuat sebuah ujaran. Penutur, bukan kalimat, memiliki peranggapan. Selain itu, Nababan dalam bukunya pada tahun 1987 di halaman 46 menjelaskan bahwa peranggapan sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa atau menggunakan bahasa yang membuat bentuk bahasa atau kalimat atau ungkapan mempunyai makna bagi pendengar ataupun penerima bahasa itu dan juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranggapan dapat secara informal didefinisikan sebagai inferensi atau proposisi yang kebenarannya diterima begitu saja dalam ucapan kalimat. Selanjutnya mengenai jenis-jenis peranggapan. Di sini, Yul dan Bahri Juansa dalam buku tahun 2017 di halaman 61 sampai dengan 63 membagi jenis-jenis peranggapan ke dalam 6 bagian. Yang pertama adalah eksistensial. Peranggapan eksistensial berasal dari akar kata exister yang secara lisan bergerak atau tumbuh keluar. Dengan istilah ini, hendak dikatakan oleh para eksistensial bahwa eksistensial manusia seharusnya dipahami bukan sebagai kumpulan substansi-substansi, mekanisme-mekanisme, atau pola-pola statis, melainkan sebagai gerak ataupun menjadi sebagai sesuatu yang mengada. Peranggapan eksistensial adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi keberadaan jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definite. Nah, contohnya adalah John melihat pria berkepala dua. Berdasarkan contoh pada kalimat John melihat pria berkepala dua itu mengandaikan keberadaan seseorang pria dengan dua kepala seperti yang terlihat oleh John. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Suwandi, adanya peranggapan eksistensial ini adalah dalam beberapa konteks membuat interaksi antara dosen dan juga mahasiswa mudah dipahami. Artinya, penggunaan peranggapan eksistensial berpengaruh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah peranggapan faktif. Peranggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta ataupun berita yang diyakini keberadaannya. Peranggapan faktif adalah peranggapan di mana informasi yang diperanggapkan mengikuti kata kerja yang dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Nah, kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan itu ialah kata kerja yang dapat memberikan makna pasti tuturan tersebut. Contohnya adalah, kami menyesal mengatakan kepadanya. Peranggapan kalimat kami menyesal mengatakan kepadanya merupakan pernyataan tersebut menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Nah, penggunaan kata mengatakan, mengetahui, sadar, mau adalah kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dinyatakan sebagai sebuah fakta dari sebuah tuturan, walaupun di dalam tuturan tersebut tidak ada kata-kata tersebut. Akan tetapi, kefaktualan suatu tuturan yang muncul dalam peranggapan bisa dilihat dari partisipasi tutur, konteks situasi, dan juga pengetahuan bersama. Selanjutnya adalah peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal didefinisikan sebagai makna konvensional yang dinyatakan dan juga ditafsirkan dengan asumsi
bahwa makna lain yang tidak dinyatakan dapat dipahami oleh si penerima. Nah, peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Berbeda dengan peranggapan faktif yang tadi, tuturan yang merupakan peranggapan leksikal ini dinyatakan dengan cara tersirat, sehingga penegasan atas peranggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Contohnya adalah kalimat mereka mulai mengeluh. Nah, peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata mulai, bahwa sebelum mereka mengeluh, mereka tidak mengeluh. Selanjutnya adalah peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Nah, peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti ataupun ambigu. Contohnya adalah pada kalimat andai aku seorang guru. Nah, penggunaan kata andai sebagai pengandaian bisa memunculkan peranggapan non-faktif. Selain itu, peranggapan yang tidak faktual ini dapat diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dari fakta yang disampaikan. Peranggapan yang kelima adalah peranggapan struktural. Peranggapan struktural mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan juga konvensional, bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Contohnya pada kalimat kemana Gayus bertamasya? Nah, peranggapan yang menyatakan keberadaan sebagai bahan pembicaraan yang dipahami oleh si penutur melalui struktur kalimat yang terbentuk, yaitu struktur kalimat tanya yang menanyakan keadaan atau menanyakan keberadaan. Peranggapan yang keenam adalah peranggapan counterfaktual. Peranggapan counterfaktual berarti bahwa yang diperanggapan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikannya atau lawannya dari benar, atau bertolak dengan kenyataan memberikan contoh yang berkaitan dengan peranggapan. Tuturan yang berbunyi, kalau kamu sudah sampai Jakarta, tolong aku diberi kabar. Jangan sampai lupa atau tidak ada di rumah karena bukan hari libur. Nah, tuturan itu tidak semata-mata dimaksudkan di dalam tuturan itu, melainkan ada sesuatu yang tersirat dari tuturan yang harus dilakukannya, seperti misalnya mencari alamat kantor atau nomor telepon si penutur. Peranggapan ini menghasilkan pemahaman yang berkelebihan dari pernyataannya atau kontradiktif. Kondisi yang menghasilkan peranggapan seperti ini biasanya dalam tuturannya mengandung if clause atau pengandaian. Hasil yang didapatkan adalah menjadi kontradiktif dari pernyataan sebelumnya. Contoh pada kalimat, kalau Anggi mengaku, ia akan dipenjara. Peranggapan tersebut muncul dari kontradiksi kalimat dengan adanya penggunaan kata kalau. Penggunaan kata kalau membuat peranggapan tersebut menjadi kontradiktif dari tuturan yang disampaikan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari peranggapan. Nah, ciri atau sifat dari peranggapan ini adalah ajek atau keajekan. Bahwa peranggapan suatu pernyataan akan tetap atau ajek atau akan tetap benar walaupun kalimat itu dijadikan kalimat negatif atau negasiasi. Contohnya adalah pada kata A, mobil Resi baru, dan kata B, adik Resi bernama Sarah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.